Pengertian elektrogravimetri. Elektrogravimetri adalah suatu metode analisis kuantitatif berdasarkan pengendapan atau pendepositian logam tersebut pada elektroda dengan bantuan arus listrik dan dapat digunakan untuk menentukan kadar suatu logam tertentu dalam larutannya. Secara ideal, endapan harus melekat kuat pada elektroda, rapat dan halus sehingga apabila dicuci, dikeringkan dan ditimbang tidak menyebabkan kehilangan berat. Endapan yang terbentuk haruslah berbutir halus, seragam, dan nampak seperti logam. Apabila endapan berbentuk spons, serbuk, dan gumpalan yang tidak melekat baik pada elektroda, maka mempunyai kemurnian yang kurang. Faktor utama yang mempengaruhi sifat fisik endapan adalah rapat arus, temperatur, ada tidaknya zat pengompleks. Alat elektrogravimetri ini bekerja berdasarkan prinsip elektrolisis, di mana pemberian arus listrik menyebabkan reaksi reduksi komponen pada katoda dan sebaliknya proses oksidasi pada anodanya. Endapan dibentuk secara elektrokimia, dengan kata lain analit dielektrolisis sehingga terjadi logam sebagai endapan dikenal dengan elektrogravimetri. Beberapa hukum yang mendasari analisis sistem elektrogravimetri. Yang pertama, hukum Faraday, yakni bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Persamaannya adalah W sama dengan E kali I kali T dibagi F, di mana W massa zat yang diendapkan, E massa ekivalen, I arus ampere, T waktu detik, F tetapan Faraday 96487 kolom. Yang kedua adalah hukum Ohm, yaitu kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan. Persamaannya adalah I sama dengan E bagi R, di mana I arus ampere, E tegangan volt, R tahanan ohm. Kesimpulan, 1. Elektrolisis tergantung pada I arus, 2. Elektrolisis tergantung pada E potensial. Ini contoh beberapa unsur yang dapat dianalisis secara elektrogravimetri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk analisa secara elektrogravimetri. Yang pertama, ion logam dengan elektrolisa akan mengendap pada katoda. 2. Efisiensi elektrolisa tidak perlu 100%, tetapi efisiennya pengendapan harus 100%. 3. Bila sampel terdiri dari campuran logam-logam, maka untuk mengambil salah satu logamnya cukup dengan mengatur potensial elektrolisa yang sesuai untuk logam yang diinginkan. Prinsip dasar elektrogravimetri. Analisis secara elektrogravimetri didasarkan pada prinsip sel elektrolisis, di mana penentuan jumlah listrik dan variabel waktu menjadi sangatlah penting. Secara kinetik, arus listrik menyatakan laju mengalirnya muatan listrik setiap saat. Pada umumnya, terdapat 3 macam kondisi yang dapat diterapkan pada suatu sel elektrolisis, yaitu: pertama, elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial luar yang digunakan EABP pada harga yang tetap. Yang kedua, elektrolisis dilakukan pada suatu harga arus yang tetap. Yang ketiga, elektrolisis dilakukan dengan mempertahankan potensial salah satu elektrodanya atau elektroda kerja pada suatu harga tetap. Apabila arus listrik mengalir ke dalam suatu sel elektrokimia, keseluruhan potensialnya dapat dipengaruhi oleh 3 fenomena lain yang timbul, yaitu dengan adanya potensial ohmik, polarisasi konsentrasi, dan polarisasi kinetik. Potensial ohmik ini disebut juga sebagai potensial jatuh, di mana harga dari potensial ohmik ini sebesar IR. Metode kerja. Bahan dan alat yang digunakan adalah CuSO4, H2SO4, HNO3, aseton, etanol 96%, dan alat yang digunakan adalah bejana elektrolisis berbahan kaca, lempeng karbon, lempeng platina 9x7,3 cm, kabel penghubung, ditambah penjepit buaya.
power supply berbaterai alkalin A2, amplas 01, kabel penghubung ditambah penjepit buaya, botol semprot, penjepit kayu, labu ukur, pipet tetes, gelas ukur, gelas arloji, oven, desikator, dan terakhir neraca analitik. Prosedur kerja. Pertama, lempeng plat platina digosok dengan amplas lalu dibilas dengan HNO3. Kedua, selanjutnya lempeng elektroda dibilas dengan etanol dan aseton. Selanjutnya dikeringkan dalam oven, diletakkan di atas gelas arloji. Keempat, didinginkan dalam desikator. Kelima, ditimbang hingga diperoleh massa konstan. Keenam, dipipet 10 ml CuSO4 1 molar dimasukkan ke dalam bejana elektrolisis. Ketujuh, ditambahkan 1 ml H2SO4 pekat ke dalam bejana elektrolisis dan ditambahkan aqueous hingga tanda batas. 8. Lempeng platina diletakkan dalam bejana elektrolisis dan bagian atas lempeng dijepit dan dihubungkan melalui kabel dengan arus listrik min sebagai katoda. 9. Lempeng karbon diletakkan dalam bejana elektrolisis dan bagian atas lempeng dijepit dan dihubungkan melalui kabel dengan arus listrik plus sebagai anoda. 10. Arus listrik yang digunakan adalah 2 buah baterai A2 3 volt. Kemudian elektrolisis dilakukan selama 20 menit. Setelah itu lempeng platina diangkat dan diperoleh endapan Cu pada lempeng platina. Kemudian endapan tersebut dicuci dengan etanol dan aseton. Lempeng platina yang terdapat endapan Cu2 ditimbang hingga diperoleh massa konstan. Terakhir, dihitung massa Cu2 dengan menggunakan hukum Faraday. Aplikasi elektrogravimetri. Teknik ini sangat baik untuk penentuan logam-logam seperti perak atau tembaga, di mana unsur-unsur lain kurang mudah direduksi dibanding H+. Penambahan NO3- sangat penting untuk menstabilkan katoda agar tidak menjadi sangat negatif. Senyawa ini disebut dipolaris atau penyangga potensial senyawa lain. Misalnya 1. Sistem besi 3 yang reaksinya untuk membatasi agar EO katoda tidak lebih negatif dari plus 0,77 volt. Sensitivitas analisis ditentukan dari penimbangannya. Ion H+ juga dapat digunakan sebagai indikasi potensial sel, karena biasa dipakai juga pH sebagai penyangga potensial. Kedua, aluminium atau elektrolisis skala besar. Aluminium adalah logam terbanyak di bumi, kegunaan di pesawat, industri, kaleng, dan lain-lain.